Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin mempresentasikan proses proyek kami pemrosesan teks, yaitu yang berjudul pengolahan teks untuk klasifikasi berita berbasis naive Bayes berdasarkan tag pada dataset. Next. Anggota kami itu ada Naza, Salwa, sama Salsa. Latar belakang, di era digital ini banyak berita yang diterbitkan setiap hari. Mengklasifikasinya secara manual akan sulit dan memakan waktu. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa mengotomatisasi klasifikasi berita serta membuat pengelolaan dan pencarian konten lebih mudah bagi pengguna. Next, tujuan dari proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem analisis dan mengelompokkan berita berdasarkan tag yang ada di dasar dataset, serta meningkatkan efisiensi waktu dalam proses klasifikasi. Kemudian dijelaskan oleh Salwa. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat dari klasifikasi berita ini yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mencari berdasarkan kategorinya, mempercepat pemrosesan informasi dengan mengelompokkan berita secara otomatis dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyajikan berita yang lebih sesuai dengan yang dicari. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle yang berjudul Indonesia Election New Dataset 2024. Berikutnya, ini adalah isi dari kolom dataset kami, yaitu ada title, author, publish date, article text, URL, main image, dan teks. Selanjutnya, tahapan. Yang pertama ada persiapan data, yaitu membersihkan kolom teks. Yang kedua representasi data, mengonversi teks menjadi format numerik. Yang ketiga pembagian data, memisahkan dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Yang keempat implementasi naive Bayes, membangun model dan melatihnya. Yang terakhir evaluasi model, yaitu mengukur akurasi model dengan data pengujian. Alasan kami memilih metode naive Bayes yaitu karena algoritmanya sederhana dan efisien, sangat cocok untuk menjadi metode dalam pengklasifikasian topik berita dengan pendekatan probabilistik. Naive Bayes memanfaatkan fitur berbasis frekuensi seperti TF-IDF untuk menghasilkan akurasi yang baik pada dataset besar. Selain itu, algoritma ini memiliki kecepatan tinggi dalam melatih dan prediksi jika dibandingkan dengan metode KNN, menjadikannya pilihan ideal untuk klasifikasi topik berita yang membutuhkan efisiensi dan hasil yang kompetitif. Selanjutnya, ini adalah referensi kami. Baik, untuk selanjutnya, mungkin ini adalah beberapa kode yang telah kami coba. Jadi di sini kami menggunakan library-library seperti Pandas, Sere, NLTK, Sklearn, Inlearn, Joblib, Collection, dan juga NLTK. Di mana NLTK ini untuk tokenisasi stopboards dan stemming. Kemudian untuk pengklasifikasian kami menggunakan TF-IDF vectorizer dan multinomial NB. Kemudian untuk oversampling kami menggunakan smooth dari IMB Learn dan juga evaluasi model kami menggunakan import dari modul scalar matrix, classification report, accuracy score, dan confusion matrix. Di sini kami mengunduh beberapa fitur dari NLTK, ada Pang, Pangtet, dan juga Stopboards. Dan file yang kami gunakan adalah dataset yang tadi, yakni news data, sebagai berikut. Untuk datanya, di sini kami mempunyai sekitar 19.800 sekian data. Dan di sini untuk yang pertama kita akan melakukan pembersihan teks. Dan di sini ada stopboards. Kita menggunakan dari NLT Kapang itu tadi yang berbahasa Indonesia. Dan saat kami jalankan itu sebelum kami tambahkan ini nanti itu ada warning kayak eh, kata-kata ini baiknya berkali-kali kurangnya mata olah itu kan dia masuk ke dalam tokenisasi. Hanya saja dia tidak termasuk di dalam stopboard ini. Jadi kami menambahkannya manual.
Additional Stopboard seperti itu. Kemudian di sini kami steamernya pakai juga dari NLTK Porter Steamer. Lalu ini pembersihannya dan setelah dibersihkan datanya akan jadi seperti ini. Kemudian di sini karena banyak tag yang kosong dari datasetnya, jadi kami menggunakan kalau misal ada di dalam artikel ini ada suatu kata yang ditemukan dan sama seperti tag, maka nanti kita akan me- apa ya menginisialisasikan kalau dia itu termasuk dalam teks tersebut gitu, dalam teks tersebut seperti ini. Dan di sini kita menggunakan encode di mana label-label atau tag yang ditemukan itu nanti akan dirubah menjadi numerik seperti ini 729 sekian sekian dan sekian. Lalu di sini kita mulai memasuki filter data. Nah, data akan difilter untuk hanya menyertakan kelas yang memiliki minimal 12 sampel. Kelas yang terlalu kecil akan dihapus agar hasil model lebih andal. Kemudian, di sini kita menemukan ada 5 kelas setelah difilter. Selanjutnya, kita melakukan pemisahan data dengan memisahkan data menjadi data trend dan juga data set, di mana dan 20% dari data set itu kita gunakan sebagai data tes dan 90% kita gunakan sebagai data trend. Dan ini adalah jumlah sampel training dan juga jumlah sampel testingnya. Kemudian setelah pemisahan data, kita melakukan penyeimbangan data. Nah, penyeimbangan data ini digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan data dengan menggunakan smooth tadi. Nah, smooth akan menghasilkan sampel baru untuk kelas minoritas, hingga semua kelas memiliki jumlah sampel yang seimbang. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini adalah hasil akurasi laporan klasifikasi dan juga confusion matrix. Nah, di sini sebenarnya kami mempunyai beberapa kendala, di mana di sini akurasinya udah tinggi, 0,78 alias 78% gitu ya. Namun, untuk hasilnya ini, dia itu lebih dominan ke label 18699, sedangkan label 18699 itu adalah label tag yang memiliki kosong. Jadi tagnya itu kosong, nggak ada tagnya gitu. Dan dia itu dominan di sini. Nah, kemudian kita coba untuk ekspor dulu ya ke dalam CSV. Kalau udah diekspor ke dalam CSV itu nanti dia hasilnya bakal sebentar. Inilah hasilnya. Tadi udah kami try dan ini. Jadi di sini hasilnya nanti ada clean text, terus actual table, predict table, dan juga predict label name. Nah, contoh di sini misal. Dia kan hasil cleannya itu Ketum Ganjarian Spartan mantan kader PSI Guntur Romli PSI Gerindra Membangun Kerja dan sebagainya. Di sini dia itu tagnya itu digorong label 18699 di mana tagnya aslinya di dalam dataset itu dia kosong. Namun setelah kita lakukan model sistem klasifikasi ini tadi, dia itu akan termasuk ke dalam kategori tag Kaisang Pangarep PSI Pemilu. Karena di sini ada dia memuat kata PSI. Namun ada beberapa tag seperti ini yang masih kosong ini, dia itu masih belum bisa diprediksi masuk ke dalam tag mana dari ini. Nah, kami akan memperbaiki kode kami sehingga kami bisa menganalisis dengan lebih jelas di mana di sini itu tag-tag yang sebelumnya kosong akan mendapatkan tag atau akan mendapatkan hasil klasifikasi tag yang baru. Seperti ini, dia akan masuk tag spotlight dan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan untuk progres eh, kode yang telah kami coba. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sekian dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.